Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapti dari SD Bukit Asam. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan model problem based learning. Dengan model ini diharapkan siswa SD Bukit Asam melalui pengamatan dapat menjelaskan pengertian gaya dengan benar, dan melalui percobaan murid dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda dan bentuk benda, serta dapat bernalar kritis dan berkolaboratif. Area yang ingin saya kembangkan pada murid-murid kami adalah murid dapat berkolaboratif dan dapat berpikir kritis untuk bisa menemukan pengertian gaya dan menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda dan bentuk benda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak bisa hebat? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk belajar mata pelajaran KIPAS. Nah, sebelum memulai pelajaran, tentu baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Please, caption. Okay, please. Let's pray together. Okay, thank you. And then, ya, this one to action. Anak-anak yang dipanggil namanya boleh jawabnya dengan kata pelajaran IPAS kita pakai nama makhluk hidup ya. Boleh binatang, boleh tumbuhan yang kalian sukai ya. Absen. Muhammad Rizky Tegar Marwa. Oke, good ya, beri pas untuk kita semua. Tentunya anak-anak kita masih ingat kesepakatan belajar kita supaya belajar kita nyaman, punya manfaat untuk kita semua. Apa kemarin kesepakatan belajarnya? Apa saja yang pertama? Oh, dari Mas sekali. Yang kedua? Fokus. Yang ketiga? Mendengarkan. Oke ya, dengan komitmen tersebut ya sama-sama kita lakukan supaya belajar kita lebih bermakna. Nah, pada pembelajaran IPAS yang minggu lalu, anak-anak masih ingat belajar tentang apa? Tentang energi, perubahan energi ya. Oh, ada sudah tuh perubahan energi ya. Oke, baik. Nah, hari ini anak-anak ya, kita akan belajar tentang apa ini? Gaya ya, tentang gaya ya dan perubahannya. Nah, anak-anak sebelumnya ini saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Have you ever moved object? Apakah kamu sudah pernah menggerakkan satu benda? Okay, what is that? Can you give example? Yes, Kiko. Table, kamu gerakkan? Okay, can you give example menggerakkannya? Dengan seperti apa? How to move it? Can you give Yes. Ya, ditarik dan didorong. Oke, pada pelajaran hari ini coba kalau kita lihat anak-anak ya. Nah, dari gambar ini coba mana gerakan yang menurut anak-anak bisa menarik? Yang mana gerakan yang menarik? Yang menarik? C. Oke, coba ada yang B, ada yang C ya? B dan C kata Minggu. Ya,
anak-anak akan belajar tentang ya gaya, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa mendeskripsikan pengertian gaya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Ya, kemudian anak-anak akan menjelaskan bagaimana efek sebuah gaya itu terhadap pergerakan benda dan perubahan bentuk benda. Jadi akan menjelaskan bagaimana efeknya melalui kegiatan mendemonstrasikan. Ya, nah harapannya ya dengan belajar tentang gaya ini anak-anak nanti akan mengenal apa manfaat gaya dalam kehidupan ya anak sehari-hari ya. Nah, baik anak-anak, Miss ingin coba satu orang yang lebih maju ke depan, biasa depan. Oh, Marwa, oke. Biar Marwa. Miss ingin Marwa melakukan gerakan yang pertama, make a movement to open the door, oke? December to open the door. Oke. Yes. Gimana? Nah, Marwa membuka pintu. Gerakan apa yang dilakukan oleh Marwa sehingga Marwa bisa setuju mendorong? Oke, mendorong. Nah, sekarang dia terbuka Marwa. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, gantian. Boleh. Apa? Yes, apa? Gerakan yang nomor 2. Make a movement to close the door. Example for us. Yes. Ya. Sekarang pintunya gimana? Tertutup. Gerakan apa yang dilakukan oleh? Oke, beri applause untuk Marwa dan Bapak. Oke, sekarang Miss mau melakukan gerakan ini deh. Duh, bisa nggak ya? Tapi Miss punya tetangga nih. Nah, ya. Nah, ini beberapa contoh gerakan. Ya, dengan gerakan tersebut ternyata ada sebuah gaya yang kita lakukan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Miss tidak akan menjelaskannya. Anak-anak Miss minta untuk ya di bukunya nanti juga dibaca, ada di halaman 49 sampai di halaman 52 ya, nanti bisa dibaca dan kita sama-sama dulu menonton videonya ya. Nah, untuk memberikan pemahaman anak-anak tentang mengenai apa pengertian gaya, apa pengaruh gaya terhadap ya pergerakan suatu benda dan bentuk benda ya, kita sama-sama menyaksikan dulu video pembelajaran berikut ini ya. Ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Oke, baik anak-anak, sudah ya menyimak videonya ya. Nah, nanti untuk menambahkan pemahaman anak-anak juga ya bisa dengan membaca buku ya. Selanjutnya Miss juga akan ada lembar kerja ya. Oke, kita bagi dulu nanti baru Miss jelaskan. Kelompok 1 boleh ambil 2 orang ke depan. Ya, ada satu kelompok berapa yang nanti Miss jelasin. Ambil bolanya 1, ambil plastisinnya 2. Ya, boleh mana ini juga ya. Kelompok 2. Ambilnya ya. Oke. Ya, boleh. Ya. Pilih plastisinnya.
tidak usah berlama-lama ya. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada plastisin ya. Lalu jawab, ada berapa pertanyaan di percobaan 1? Coba attention please. Ada berapa pertanyaan? Ada 1, 2, 3. Ada 3 per. Satu buah bola, kemudian terbang secara perlahan kepada satu tempat lainnya. Sudah ya. Oke, tadi kan ya. Yang kedua. Kemudian oper bola ke teman berikutnya dan tangkap bola tersebut. Iya, sekarang mulai ini. Lanjut, yang ketiga. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, coba didiskusikan. Yuk, coba kita diskusikan. Oke, coba yang eksperimen yang kedua itu ya, kita diskusikan. Oke, tadi kan sudah belajarkannya nih. Apakah kamu melakukan gaya pada percobaan tersebut? Ada gaya nggak tadi? Oke, apakah jawabannya? Nah, terus yang nomor 2. Apa yang terjadi saat bola diam kemudian ditendang? Apa yang terjadi? Tadi bolanya diam. Oke, bolanya bergulir. Pindah ya? Oh iya, menggelinding. Bolanya menggelinding. Tadi kan menggelinding dia pindah nggak? Pindah. Tadinya diam, kemudian dia pindah. Jadi pindah. Kemudian yang ketiga. Apa yang terjadi? Oke, bola yang tadinya bergerak. Pengennya jadi bentuk apa? Semuanya sudah menyelesaikan fungsinya ya. Kemudian anak-anak nanti akan mempresentasikan. Nah, kelompok mana yang akan mempresentasikan? Kita pilih berdasarkan game, namanya game yang Soneo berkata. Jadi gamenya apa? Soneo berkata. Soneo berkata duduk. Soneo berkata berdiri. Soneo berkata duduk. Soneo berkata berdiri. Dadah. Iya, ada 2 kelompok. Yang lainnya boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil percobaan peserta didik dapat mempresentasikan pengertian gaya dan pengetahuan pengatur gaya terhadap gerakan dan Di mana bedanya atau sarannya? Ya, silakan. Yang mana bedanya? Boleh disampaikan. Oke, jadi menurut kelompoknya Denia, kelompoknya Denia, kesimpulannya yang nomor 3 adalah gaya bisa mengubah bentuk gaya bisa mengubah bentuk benda. Siapa yang jawabannya sama dengan Denia? Kelompoknya ada yang sama? Akhirnya namanya nanti benda berirama. Ini namanya benda apa nih? Bentuknya? Permukaannya gimana? Datar ya? Persegi ya, bentuknya persegi makanya datar. Miss mau sulap. Ya, sulapnya prok 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 jadi apa? Siapa nih? Oke, bentuknya jadi bola. Ada gaya nggak yang tadi? Masih ingat tadi pengertian gaya? Masih. Jadi Miss punya game namanya ya benda berirama. Nanti benda ini akan kita lemparkan selama musik berbunyi. Ketika musik berhenti, yang memegang bola akan menjawab pertanyaan.
ya tentang apa pengertian jadi apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yang pertama apa? Kesimpulannya apa yang pertama? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Oke, jadi gaya adalah adanya tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Oke, yang kedua kita belajar tentang apa tadi? Oke, yang kedua Marwa belajar tentang apa tadi? Pengaruh. Oke, bagaimana pengaruh gaya terhadap benda? Oke, jadi lalu yang ketiga kita belajar tentang apa tadi dengan plastisi? Pengaruh gaya terhadap apa tadi? Oke, pengaruh gaya dapat bentuk iya. Jadi bagaimana perasaan belajar pada hari ini? Apa yang menyebabkan anak-anak senang belajar hari ini? Oh, karena ada game. Selain ada game, Ada main plastik. oh, ada main plastik. Oke. Ada main bola. Kemudian oh, banyak mengetahui gaya. Oke. Dengan kegiatan ini, ya anak-anak semakin tahu apa pengertian gaya dan bagaimana pengaruh gaya terhadap benda. Ya. Untuk minggu depan, anak-anak akan berikutnya mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Jadi tugasnya di rumah, ya baca bukunya tentang jenis-jenis gaya. Ya nanti akan kita lanjutkan percobaannya di minggu depan. Ya, baik anak-anak sampai sini perjumpaan kita. Sebelum kita akhiri, ya kita iya dulu kelas 4. 2, 3. Tepuk 4 A. 4 A. Anak baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian pembelajaran dengan model problem based learning. Melalui pembelajaran ini, saya dapat merefleksikan ternyata murid-murid bersikap lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mereka terlibat dengan media dan sumber belajar yang sudah disediakan oleh guru. Selain itu, murid-murid dapat berpikir lebih kritis dengan kemampuan mereka serta beradaptasi dengan situasi dan model pembelajaran yang baru. Semoga dengan pembelajaran ini merupakan salah satu pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.